Keputusan Luna Maya melakukan pembekuan sel telur mendapatkan pujian dari netizen. Hal ini dilakukan oleh Luna Maya dengan bertujuan ingin menjadi seorang ibu di masa yang akan datang. Luna Maya tak lagi mengkhawatirkan masa depannya sebagai seorang wanita yang juga ingin memiliki keturunan karena telah melakukan egg freezing alias pembekuan sel telur. Di usianya yang terus bertambah, artis kelahiran tahun 1983 ini telah memutuskan untuk melakukan pembekuan sel telur agar dapat digunakannya saat telah mendapatkan pendamping hidup. Kan itu normal aja sih, aku pikir bahwa itu tindakan preventif, itu seperti kayak sedia payung sebelum hujan aja gitu. Jadi aku tahu sebagai seorang perempuan, ya kita semua tahu lah bahwa memang perempuan itu diciptakan memang ada ada masa menstruasinya karena kita bereproduksi kan, terus ada juga masa dimana kita one day akan menopause gitu. Dan aku pikir ini ya suatu tindakan persiapan aja supaya kalau misalkan telur aku masih muda walaupun akunya udah bertambah usia gitu aja sih. Sejak lama ya? Udah lama banget pengennya, udah lama. Aku sempat ke Singapura tapi di Singapura nggak bisa. Aku udah berapa tahun, 5 tahun yang lalu gue ke Singapura nggak bisa. Terus aku ke Malaysia bisa. Terus aku tunda ke Malaysia itu 2 tahun karena di Malaysia tuh bisa, dan aku harusnya pergi 2017 ya, pergi 2018 cancel. Enggak, 2017 tuh Singapura, 2018 tuh harusnya ke Malaysia. Udah deh 2019 karena sibuk kerja 2019. Sibuk lagi nih. Ya udah deh 2020. Nah, pas 2020 harusnya April itu aku berangkat ke Korea karena kata temenku di Korea aja, aku kenal dokter ya, oke kita mau ke Korea. April, kok laga-laganya April 2020 nggak mungkin berangkat nih, pandemi. Ya udah akhirnya gagal lagi. Dan akhirnya aku tanya-tanya, Jakarta ternyata ada udah lama. Jadi aku pikir ya udah Jakarta aja. Support dari dokter-dokter yang keinginan bakal sendiri kayak gini apa? Kenapa? Support dari dokter-dokter sendiri. Ya support dokter sih sebenarnya mereka sangat mengencourage untuk perempuan-perempuan yang ingin memiliki pilihan untuk belum memiliki anak ya pastinya. Tapi kan nggak mungkin terlalu dipromokan gitu karena kan itu sebenarnya hak pasien juga gitu. Tapi mereka senang aja bahwa ya namanya teknologi, namanya ada satu solusi buat perempuan-perempuan yang seperti aku yang ingin menunda atau ingin mungkin ini juga misalkan alasan kesehatan. Ya sebentar, alasan kesehatan misalkan let's say ada yang secara kesehatannya nggak baik gitu loh. Kan ada namanya ya perempuan tuh kan ada area itunya yang kadang-kadang kita nggak pernah tahu ya, kayak misalkan cancer cervix atau misalkan kandungan atau apapun yang berhubungan dengan perempuan. Terus kita pengen keep itu, kita pengen menyimpan pas masa lagi bagus-bagusnya, apalagi kalau misalkan kita kena radiasi kemo itu kan rusakin semua gitu. Jadi sebenarnya itu salah satu opsi pilihan juga. Yang gitu. kapan sih Kak dalam arti kepikiran itu untuk daya 4 tahun yang lalu sayang. Karena bener nggak menguras laksananya harga ratusan juta nih? Enggak, itu enggak benar. Itu juga salah satu biar kesehatan juga yang kami. Oh iya, sebenarnya lebih buat kesehatan juga sih, karena kan ya namanya orang tambah usia kan pasti tambah Terlaksananya kapan sih kalau mungkin tepatnya terlaksananya kapan? Ada deh, nontonnya di YouTube channel gimana, aku. Pacar supportnya Baik, gimana? thank you. Keputusan perempuan untuk melakukan pembekuan sel telur jika dilihat dari kacamata medis memiliki beberapa alasan. Sebagian wanita mungkin berpikir khawatir apabila dirinya semakin sulit untuk hamil seiring pertambahan usia. Meski belum terlalu populer, prosedur melakukan pembekuan sel telur dapat dilakukan untuk meningkatkan peluang kehamilan di kemudian hari. Ya, pengertiannya. Jadi kalau disebut dengan freezing oocyte, jadi oocyte itu ada sel telur, freezing itu pembekuan. Jadi pembekuan sel telur itu adalah suatu upaya untuk menyimpan sel telur. Ya, kenapa perlu disimpan? Karena pada seorang wanita itu ada usia reproduktif, di mana kualitas dan kuantitas sel telur itu memang paling baik di usia-usia reproduktif. Itu idealnya antara usia 20 sampai 38 lah ya. Jadi boleh sekitar itu kita anggap kualitas sel telur masih bagus. Nah, untuk beberapa wanita
yang memang belum siap untuk hamil. Jadi ini ada beberapa indikasi untuk dibekukan sel telur. Pertama adalah wanita yang memang punya masalah dengan sel telur. Misalnya wanita dengan penyakit kanker, ya dia ada pengobatan kanker, di mana dengan pengobatan kanker itu kualitas sel telurnya akan terganggu, sehingga sebelum dimulai terapi kankernya itu atau kemoterapinya biasanya dia dibekukan dulu sel telurnya, ya. Jadi dengan nanti ada proses khusus distimulasi sel telurnya, kemudian dipanen, kemudian disimpan dibekukan begitu untuk nanti kalau sewaktu-waktu diperlukan, ya, untuk mendapatkan keturunan itu bisa dibuahi dengan sel sperma. Ya, satu dengan pengobatan kanker, kemudian yang berikutnya adalah pasien dengan yang memang belum punya, artinya masih mau menyimpan untuk di kemudian hari begitu ya. Jadi artinya belum menikah, dia tapi usianya sudah lanjut, dia takut sel telurnya kemudian kualitas menurun. Nah, kemudian dia bisa menyimpan sel telur tersebut ya sampai nanti kapan dia perlukan gitu ya. Jadi sel telur itu disimpan di usia yang masih produktif atau yang masih bagus. Sedangkan wanitanya mungkin akan terus bertambah usianya. Jadi dengan bertambahnya usia, kualitas dan kuantitas sel telurnya tentunya akan berkurang atau menurun gitu. Nggak ada batasan ya, jadi nggak ada batasan. Tapi memang sebenarnya kalau disimpan dalam kondisi sel telur itu tidak terlalu bagus, tidak terlalu stabil dibanding kalau disimpan dalam kondisi dalam bentuk embrio. Jadi kalau embrio itu artinya sudah dibuahi dengan sel sperma. Jadi sel telur yang ditampung atau dikeluarkan, kemudian dikawinkan dengan sperma, kemudian dia menjadi embrio. Nah, itu yang biasanya akan lebih stabil untuk disimpan atau di freezing, dibekukan. Tapi kalau dalam bentuk oosit itu memang tidak begitu bagus, tapi masih bisa disimpan dan tidak ada batasan memang ya. Jadi nanti biasanya akan di-maintain, di follow up gitu setahun sekali untuk kualitas sel telurnya, karena disimpan dalam tangki khusus ya. Tangki itu suhunya minus 196 derajat Celcius ya, jadi dia memang bisa menyimpan dalam waktu yang lama. Jadi mengandung nitrogen dingin, nitrogen cair gitu. Sebenarnya metodenya sudah ada di banyak negara ya di dunia, karena itu satu metode yang sudah cukup lama. Jadi sama seperti kalau kita menyimpan sel sperma, menyimpan sel telur ya. Jadi ada beberapa indikasi atau ada beberapa keperluan atau kepentingan di mana sperma perlu disimpan, di mana sel telur perlu disimpan ya. Jadi itu sebenarnya di beberapa negara atau di banyak negara sudah melakukan itu. Untuk biayanya tergantung dari masing-masing tempat di mana dia menyimpannya begitu ya. Jadi biasanya sih tinggal ada yang mahal adalah memang biaya waktu menstimulasi sel telur ya, artinya dia dirangsang dengan obat-obat stimulasi ovulasi, kemudian setelah itu dipanen, istilahnya di ovum pick up, diambil sel telurnya, kemudian setelah itu sel telurnya dibekukan begitu, disimpan. Nah, waktu penyimpanan itu dia tinggal di-maintain aja begitu ya dengan nitrogen cair tadi sampai nanti kapan waktu diperlukan tinggal dicairkan, kemudian nanti diproses atau dikawinkan dengan sperma begitu. Jadi itu obat-obatannya tergantung memang kebutuhan tiap wanita, tiap usia itu tentunya berbeda. Jadi semakin usianya semakin lanjut, biasanya kebutuhan obat-obatannya semakin banyak ya, dan harapannya sel telurnya lebih banyak lagi ya. Kemudian penyimpanannya atau ovum pick up dan segala macam itu biayanya sih masih terjangkau lah saya rasa, apalagi sekarang dengan kemajuan teknologi, dengan kemajuan farmasi ya, obat-obatan itu sekarang sudah semakin banyak pilihan dan harganya akan semakin ekonomis begitu. Ya, sebenarnya intinya tahapannya sebenarnya pembekuannya sih tidak terlalu kompleks ya begitu. Jadi yang tahapan yang memang panjang adalah tahapan mulai menstimulasi sel telurnya sebelum dia dibekukan ya. Jadi sel telur itu didapatkan dari telur yang matang atau telur yang siap berovulasi. Jadi biasanya kita picu dimulai hari kedua atau hari ketiga mens dengan obat stimulasi ya, khusus nanti diberikan biasanya obatnya obat suntik, kemudian disuntikkan sampai kita dapatkan dengan pemantauan USG ukuran sel telur yang siap untuk dipanen. Ya, setelah didapatkan sel telur yang siap untuk dipanen, kemudian dilakukan tindakan ovum pick up. Tindakan ovum pick up ini memang dengan tindakan pembiusan, ya, jadi dia perlu persiapan, kemudian dengan pembiusan, dengan jarum khusus dimasukkan lewat vagina, jadi tidak ada buka-buka perut, ya, jadi hanya lewat vagina saja. Kemudian nanti diambil sel telurnya, kemudian dimasukkan dalam cawan khusus, ya, cawan khusus. Kemudian nanti di situ dilakukanlah proses freezing tadi, ya, jadi ada medium-medium khusus di freezing atau dibekukan. Ya, setelah itu nanti dikasih label, dikode diberi identitas, kemudian disimpan dalam tabung nitrogen cair tadi ya, dan setelah itu nanti tinggal di-maintain
ya dijaga supaya suhunya tetap terjaga, kemudian nitrogennya tetap dalam jumlah yang tetap stabil begitu, dan nanti sampai kapan diperlukan. Jadi selama disimpan tidak ada hal-hal lain yang dilakukan sampai nanti memang diperlukan untuk dicairkan kembali sel telurnya begitu. Di lain kisah, kondisi kesehatan Dorce semakin lama semakin memprihatinkan jika melihat video dari Dorce yang meminta pertolongan dan dana untuk biaya berobatnya. Dan mengenai kondisi dari Dorce saat ini yang viral di media sosial, para sahabat pun menunjukkan turut keprihatinannya dan berdoa agar Dorce lekas sembuh serta kembali sehat dan dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala. Saya selama ini belum bisa menjenguk ya, karena saya selalu kontakkan dengan anak angkatnya, dengan Ija. Jadi belum bisa dijenguk, sedih juga sih. Waktu terakhir sebelum dia sakit sih dia masih kirimin video, kita masih teleponan gitu. Terus setelah itu belum bisa dihubungin. Tadi saya sempat WhatsApp ke HP-nya tapi belum dijawab. Ya tentunya mendoakan kesembuhan untuk sahabat saya Dorce. Yang jelas melihatnya saya sangat prihatin dan sangat sedih, itu aja. Belum dari awal itu belum bisa saya jenguk, gitu. Jadinya saya kontekan dengan anak angkatnya aja. Belum bisa, kata saat itu belum bisa. Ya jadi saya ikutin aja. Ya, saya terakhir saya lihat juga ya masih dalam perawatan dokter tapi sudah di rumah. Ya sudah, yang penting beliau masih bisa berkomunikasi. Masih ada yang jagain anak-anaknya gitu aja. Mungkin Bunda Dorce tuh di mata Tania tuh seperti apa sih? Dia orang sahabat yang sangat baik dan sangat loyal kepada sahabatnya. Tentunya apapun bisa dia kerjakan untuk sahabatnya. Dia bisa belain abis-abisan, bahkan kalaupun dia punya sesuatu itu dia bagikan gitu loh dengan sahabat-sahabat dia. Kalau kita pergi keluar kemana dengan dia pasti yang dia pikirin sahabat-sahabatnya, dia pikirin oleh-oleh segala macam. Itu dia nggak sayang kalau dia lagi pegang uang. Oh banyak, karena saya tuh dari tahun 88, 87 ya sering barengan. Bahkan sebelum itu saya sebelum nikah pun sudah deket dengan Dorce. Tapi kan saya ulang tahun, umur 21 tahun, dia jadi MC-nya gitu-gitulah. Yang jelas banyak sekali kalau diceritakan panjang. Kenangan dengan beliau sungguh-sungguh sangat indah dan membahagiakan. Karena beliau kan orangnya lucu. Apalagi kalau perjalanan kita keluar kota atau keluar negeri. Iya, perihal keadaan bagaimana kondisinya saat itu, waktu itu sedang di Pertamina. Tapi hari ini tadi saya udah kontak, mungkin saya pikir masih di sana waktu itu, ternyata sudah di rumah. Dan saya komunikasi dengan anak angkatnya yang pegang HP-nya tentunya. Ya tentunya mulai membaik dan mohon doanya aja gitu aja. Oh pasti banyak ya rekan-rekan artis yang membantu untuk mensupport kesembuhan sahabat saya. Yang jelas pasti seluruh orang yang mengenal dia pasti mensupport untuk kesembuhannya, karena beliau salah satu aset artis senior dan juga menghibur di tanah air, yang juga boleh dibilang aset negara juga, karena biar bagaimana bisa menghibur seluruh masyarakat Indonesia. Ya perihal keadaan bagaimana kondisinya saat itu, waktu itu sedang di Pertamina. Tapi hari ini tadi saya udah kontak, mungkin saya pikir masih di sana waktu itu, ternyata sudah di rumah. Dan saya komunikasi dengan anak angkatnya yang pegang HP-nya tentunya. Ya tentunya mulai membaik dan mohon doanya aja gitu aja. Oh pasti banyak ya rekan-rekan artis yang membantu untuk mensupport kesembuhan sahabat saya. Yang jelas pasti seluruh orang yang mengenal dia pasti mensupport untuk kesembuhannya, karena beliau salah satu aset artis senior dan juga menghibur di tanah air, yang juga boleh dibilang aset
negara juga, karena biar bagaimana bisa menghibur seluruh masyarakat Indonesia. Jadi mohon doanya aja untuk semuanya, untuk kesembuhan Dorce. Tentunya sebagai sahabat, saya mendoakan untuk kesembuhan Dorce, biar bagaimanapun beliau adalah penghibur kita semua. Itu aja. Mohon doanya untuk Dorce, untuk kesembuhannya. Amin. Terima kasih. Jadi pas begitu tahu sakit tuh saya langsung menghubungi anaknya. Terus kata anaknya, oh Kang Sule belum boleh, katanya belum boleh ditengok. Nah kemarin baru boleh diizinin, itu pun nggak ke rumahnya, itu di yayasannya kalau nggak salah. Jadi dia itu mau jual rumah gadangnya itu, udah mau ditawar sama keluarganya, Rapi kalau nggak salah ya itu. Tapi di luar itu yang terpenting saya sudah tersampaikan, karena niat saya mau membantu waktu itu, ya udah ketemu sama Bunda. Posisinya ya lah masih sakit kakinya sebetulnya. Bengkak. Jadi diabetes, yang satunya udah mulai sembuh katanya, terus yang satunya lagi bengkak. Itu sakit dia kalau misalkan jalan. Tapi masih normal, masih ngelawak, masih ke saya aja. Ini siapa ya gitu, kayak gitulah. Di luar itu ya saya nggak tahu ya. Mungkin itu juga salah satunya mungkin ya gitu. Makanya ya sedikit membantulah buat obat atau apa gitu. Ya semoga aja teman-teman yang lainnya juga bisa tergerak membantu Bunda Dorce. Kang, tapi ada cerita atau curhatan dari Bunda sendiri ke Akang mungkin seperti apa? Kalau curhatan mah dia mah orangnya tegar ya. Orangnya tegar, terus ya apapun yang terjadi dia menerima, ikhlas, ya hidup dan mati ya udah diserahkan sama Yang Maha Kuasa ya. Terlepas di masalah histori dianya seperti apa gitu. Ya kan sama-sama manusia juga ya kan. Kalau untuk urusan hal dalamnya kan urusan dia gitu. Kalau kita hanya sesama manusia, dia itu adalah seorang senior yang setidaknya dia memberikan inspirasi buat kita dalam hal entertain. Dia kan multi talenta gitu. Jadi ya pas begitu dikasih amplop juga dia kan malah bercanda ya kan, oh nggak usah gitu, tapi tangannya begini gitu ya, asik, orangnya masih asik, masih tegar, semangatnya bagus lah gitu. Waktu diwawancara juga dia sebetulnya sakit, Bunda udah nggak apa-apa kalau sakit di situ aja, enggak enak katanya, ada Sule sini, kita harus di luar ya kata Bunda gitu. Dan itu yang nyiapin tempat Bunda itu gitu, jadi hebat lah gitu. Cuman kalau dari sisi fisiknya memang udah kelihatan agak kurus, terus ya beda lah gitu, beda banget. Terus ngomong juga udah mulai kurang jelas. Tapi pas begitu doa dia lancar justru gitu. Gitu. Terus dia ngasih Al-Quran ya waktu itu, ngasih Al-Quran. Aku kan cuma ngasih ya air jam-jam sama buat bantu-bantulah gitu. Udah dia ngasih Al-Quran. Kalau tempo hari Bunda itu kan memang mengidap sakit diabetes gitu ya. Nah dari diabetesnya itu kemarin ini menurut indikasi, menurut pemeriksaan dokter itu ada kena yang namanya demensia Alzheimer. Karena gulanya sempat drop, jadi yang terserang di otaknya itu namanya kalau nggak salah demensia Alzheimer. Jadi ada sebagian yang beliau lupa kayak seperti itu gitu. Tapi on off, kadang ingat, kadang lupa. Bilang lupa sama sekali enggak. Beliau tetap ingat. Hanya seperti tadi saya bilang, kadang ya gitu, mungkin ya gimana ya, kayak kita juga lah, kita kadang-kadang kan juga suka lupa gitu ya. Maksudnya lama yang udah lama gitu. itu kadang-kadang kita suka lupa apa ya gitu. Kayak seperti itu. Jadi memang itu pengaruh dari diabetesnya gitu. Jadi karena diabetesnya sempat drop banget. Kalau nggak salah 27 ya. 37. Sempat 37 gula darahnya.